Pihak pihak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dus Gembel dengan channel Angkeriswar. Malam ini saya mau mengeksplor rumah sakit PTP 6 daerah Kayuwaru Kerinci. Dan kebetulan malam ini saya ditemanin oleh narasumber kita dengan Bapak Sutrisno. Selamat malam Pak Sutrisno. Mas dengan Mas Tua Robin Ru. Oh Robin Ru. Ya, mungkin saya akan bertanya-tanya sedikit tentang rumah sakit ini yang katanya sangat terkenal angker di kota Kerinci itu, yang dan warga Kerinci itu sudah memang sangat familiar untuk rumah sakit ini yang betul-betul angker sekali. Mungkin bisa digambarkan Pak, tahun berapa kira-kira rumah sakit ini didirikan Pak? Oh ya, terima kasih atas kunjungan dari Angker Explore untuk mengeksplor lokasi bekas rumah sakit PTP 6 ini. Jadi PTP rumah sakit ini dibangun pada tahun 1932 Pak. Wah, nah sudah lama sekali, kemudian sudah tidak beroperasi lagi, sudah hampir 10 tahunan lebih lah. Terus di sini ya memang tidak ada akses lagi karena tidak ada yang mau lewat di sini. Ini jam 7 aja udah kosong di sini nih. Makanya coba silakan explore saja gimana ininya. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kita tetap pandu di sini. Oh ya. Oke Pak. Terima kasih atas keterangannya dari Bapak Sutrisno. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan sambil mengeksplor sisi-sisi ruangannya ya Pak ya. Iya, iya. Nah, mungkin itu Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak. Mas. Mungkin itu teman yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Cuman sekedar mengingatkan bagi yang muslim jangan lupa sholat, dan yang non muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mau tahu reaksi rumah sakit Kayuwaru ini? Ikuti saya perjalanan kami Angker Explore melawan rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi bagian depan rumah sakit, bisa dibilang halamannya. Saya akan langsung menuju ke kamar mayat. Oke, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya Angker Explore lebih berkembang dan termotivasi lagi ya teman-teman. Ini adalah apa ini, kain-kain. Jadi ini posisinya rumah sakit ini sudah sangat memprihatinkan sekali ya teman-teman, karena sudah tidak terurus dan tidak terpakai lagi, sudah sangat lama ya. Ini bagian depan ya. Oke, ini bagian sakit ya. Ini atapnya juga sudah sangat ada aja teman-teman. Atapnya sudah padahal nggak ada. Jadi memang sudah sangat memprihatinkan ya. Jadi ini atapnya seng, jadi sudah kena angin ini padahal pas ya. Rumah sakit ini adalah bangunan Belanda ya teman-teman, bangunan Belanda yang menurut informasi dan ada acara TV itu, ini termasuk rumah sakit
kanker 7 dunia katanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian samping kanan kiri rumah sakit. Kondisinya saat ini memang sudah sangat memprihatinkan ya. Ini adalah ruangan bagian sal. Ya. Ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagian rumah sakit ini ruangannya tidak bisa buka, dan sebagian ruangan itu untuk gudang teh kayu aro. Bahwa ini letaknya ada di perkebunan teh kayu aro Kerinci ya. Ini adalah, ini pupuk teman-teman. Adalah pupuk teh. Oke, kita menuju ke rumah ya. Kondisinya ya sudah sangat prihatinkan. Jadi rumah sakit zaman Belanda ini ya. Kita menuju ke atas sana. Nah, kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sisi, ini adalah sal-sal ya, sal-sal. Sebetulnya lebih tepatnya untuk poliklinik untuk karyawan perkebunan berobat ya. Besi zaman Belanda. Kita menuju ke ruangan belakang yang katanya tuh kemarin ada makam Belanda dibongkar, mungkin mau di maling atau gimana itu ya, dan ketahuan oleh warga, dan yang berusaha mencuri mayat itu, yang intinya bukan mayatnya ya, mungkin ada perhiasan-perhiasan. So, kalau orang Belanda meninggal itu biasanya apa yang disenangin di dunia itu ikut dikubur dalam makam tersebut. Nah, mungkin maling itu berusaha untuk mengambil
perhiasannya mungkin ya. Ini adalah bagian dapur. Ini dapur tempat masak ya. Kondisi sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Dapur. Jadi kita menuju ke ruangan adalah lorong-lorong ya, lorong-lorong besar ini. Jadi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Nah, kondisinya. Jadi inilah kondisi kamar mayat. Kita suaranya. Coba kita ke depan. Oke. Ini adalah posisi kamar mayat teman-teman. Jadi memang tidak bisa dibuka dikarenakan untuk gudang teh ya, terasa baunya itu bau teh ya. Jadi inilah posisi kamar mayatnya ya, panjang naruh mayatnya di belakang sana. Oke, kita menuju ke belakang yang di katanya ada makam Belanda. Ada suara teman-teman. Kayak ada orang, ada suara kayak orang nangis. Oke teman-teman, saya akan menuju ke makam Belanda yang kemarin katanya mau dicuri orang yang tidak bertanggung jawab ya. Posisi ada di belakang ruangan sal, katanya di bawah pohon beringin ya. Jadi itu makam tadi disemen oleh penjaga, oleh sapam sini ya. Kalau malingnya itu siang-siang teman-teman, bukan malam ya, siang-siang. Pohon beringin, itulah pohon beringinnya nih. Oke, nah ini teman-teman, jadi ini adalah makamnya ini. Jadi makamnya di semen ya teman-teman. Ini makamnya panjang ini, dari ujung sini ke sini ya. Dari ujung sini
sampai sini panjang. Nah, di sini juga banyak makam lain, cuman ketutup oleh tanah-tanah. Ini adalah makam-makam teman-teman. Ini adalah yang saya pijak ini adalah makam-makam massal, kuburan massal, dan sebagian yang kemarin mau dicuri. Kita menuju ke ruangan sal yang untuk dijadikan gudang teh kayu aro. Nah, inilah posisinya. Ini bagian samping ya, samping sebelah kanan ini. Samping sebelah kanan. Nah, ini semua tertutup ya. Itu samping sebelah kanan ini. Dan ditutup pakai seng, itu kelihatan dalamnya ada teh kayu aro dibungkus oleh karung-karung. Nah, untuk sana ke depan, bagian depan, yuk kita menuju ke depan. Nah, kayak ada orang manggil-manggil. Ini adalah kamar mayat, itu yang tertutup, itu yang tidak bisa terbuka nih. Ini kalau bisa terbuka saya masukin ini kamar mayat ini, cuman saya tidak bisa terbuka. Posisinya sangat mengerikan. Kita menuju ke depan ya. Oke, perkebunan kayu aro ini betul-betul sangat luas. Dulu ini adalah sebuah perkampungan ya, perkampungan mewah, termasuk ini ya, perusahaan teh kayu aro ya. Nah, ini posisinya, posisi gudang-gudang ini, untuk gudang ini adalah sal-sal ya, sal. Oke, kita menuju ke bangunan sebelah. Ini adalah bagian samping ya teman-teman. Oke, kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan. Oke, kita menuju ke ruang yang ini adalah kamar bedah. Ini bagian samping ya, samping belakang. Saya mau lewat sana nggak bisa sebab sangat semak sekali ya teman-teman. Ini adalah kamar bedah bagian samping, juga untuk gudang teh juga ini. Jadi memang tidak bisa kita masukin. Kita menuju ke depan. Dan maaf teman-teman, di sini memang diterangin oleh lampu sebab untuk gudang ya ini. Nah, ini posisinya ya. Oke, ya teman-teman, ini kan terang di sini nih. Lihatin. Nah, itulah teh-teh kayu aro yang disimpan di sini di gudang. Ini tumpukan-tumpukan karung ini adalah teh kayu aro yang siap ekspor ya. Ini posisinya memang diterangin ya. Kita menuju ke samping gedung ya. Ini sudah rapat sekali. Ini penuh dengan teh-teh kayu aro bungkus karung. Wow,
Masih banyak tempat tidurnya, masih bagus teman-teman. Itu posisinya juga masih bagus tempat-tempat tidurnya untuk pasien ya. Ada spring bed tempat tidurnya. Kita menuju ke ruangan. Apa itu? Wih, tengkorak. Ini kalau orang yang bisa takut ini. Ini adalah mungkin tempat sehat ya, ngecek-cek apa gitu. Kok ada tengkorak mungkin. Apa ya? Wah, ngeri. Ngeri ini teman. Oke, ini adalah bagian samping ya. Itu udah sangat semak. Oke, kita menuju ke makam. Yang jumlahnya ada 3 makam ya. Posisinya ada di depan samping sebelah kiri itu rumah sakit ya. Oke, kita menuju ke makam. Makam ini adalah makam orang Belanda, seorang perempuan Belanda, cuman dia namanya sudah pakai nama orang kita Indonesia. Pada mayoritasnya orang Jawa, sebab di Kayuwaru ini 90% itu penduduk suku Jawa. Nah, coba kita lihat teman-teman. Ini adalah makam yang pertama ya. Nah, ini posisi makam adalah perempuan ya. Namanya Nurjana, meninggal tanggal berapa ya, 24 Mei 1961, hari Rabu ya, hari Rabu ini teman-teman. Nah, ini Nurjana ini namanya, ejaan lama ini teman-teman. Memang dilihat dari nisannya memang betul-betul sangat lama sekali ya. Nah, itu ini posisi batu nisannya lama, sangat lama nih. Ini bukan makam muslim ya, ini adalah makam orang kita Nasrani. Kelihatan dari batu nisan. Yang ini Roberta Khotijah ya, Rapatijah ya. Apa ini, nggak meninggal tanggal 24 Mei 1961. Nah, gini teman-teman. Ini posisi yang kata penjaga ini sering melambaikan tangan, yo seperti orang noni-noni Belanda itu, seorang perempuan ya. Ini kata penjaga yang namanya Nur Khadijah ini sering menampakkan diri dan melambai-lambaikan tangannya, kata Bapak Satpam. Ya, mirip orang Belanda. Nah, itu orang Belanda dia. Jadi katanya memang betul sangat angker. Dan bagi warga sini itu sudah tidak asing lagi bahwa ini memang betul terkenal angker. Perusahaan teh Kayuwaru ini ya, rumah sakit Kayuwaru. Oke, ini kita menuju ke makam yang ketiga ya. Ini kayaknya masih tinggi, makamnya masih sangat lama, dan namanya itu R. Jasmine lahir tanggal 2 bulan 2 1903 dan wafat 12 bulan 12 1956 ya, 1956. Itu juga sudah sangat lama nih, R. Jasmine. Ini ada teman. Ini posisi keadaan juga sudah sangat semak sekali teman-teman. Oke. Makam ini terletak di depan ya, depan samping kiri ya. Oke. Kita menuju ke
ruangan ibu melahirkan ya, ruangan melahirkan. Oh iya gini teman-teman, dan selanjutnya ini adalah explore saya yang pertama, dan ini dapat request dari warga Kayu Aro. Nanti ada ngeksplor yang kedua, dan gudang ini akan dibuka dan kamar mayat akan dibuka, nanti akan saya eksplor lagi. Katanya yang sangat angker itu di kamar mayat. Ini kondisi arsitektur zaman Belanda ini dulu teman-teman, kelihatan dari bangunannya ya. Kita menuju ke ruangan ibu melahirkan ini, yang katanya juga sangat angker sekali. Salah anak ya, dan itu yang itu melahirkan. Oh, posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sal anak atau ibu melahirkan ya, yang katanya Sapang ini juga sangat wangker katanya ini. Yang ruangan ini makanya tidak dibuat gudang, makanya dibiarkan, katanya sangat angker nih. Oke, masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pupuk ini teman. Apa nih toiletnya? Toilet, jadi ibu-ibu melahirkan di sini kan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat beda nih ruangan ini. Betul merinding. Wah, ada BH-nya. BH siapa ini? Wah, apa ini? Kacamata. Ada burung. Oh, ini yang bunyi-bunyi. Burung-burung serigi. Juga ruangan bagian belakang. Wait. Kayak ada bayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian ruangan tengah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
juga situasinya memprihatinkan. Ini adalah saya kalau untuk orang sakit mungkin di sini semua ibu melahirkan ya. Ruangan apa ya? Penasaran. Untuk pupuk teman, pupuk pohon kayu. Jadi sini memang untuk gudang pupuk teman. Sini lain rasanya teman. Oke, itu teman. Jatuh. Oke, itu teman-teman. Saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Ada suara, tapi jauh nggak berani dekat. Ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Cuman saya pesan jangan melakukan